Hai guys, gimana kabar kalian? Baik, di video kali ini kita akan membahas tentang sejarah keju. Keju adalah makanan yang sering dijadikan topping kue jajanan pasar seperti terang bulan, cookies, dan lain-lain. Nah, bagi yang suka keju harus tahu sejarah keju. Keju adalah makanan kuno yang sudah diproduksi sejak zaman prasejarah. Walaupun tidak ada bukti pasti kapan pembuatan keju pertama kali dilakukan. Sejarah keju dimulai dari masyarakat prasejarah yang mulai meninggalkan gaya hidup nomaden atau berpindah-pindah dan beralih menjadi beternak kambing, domba, dan sapi. Dengan beternak, masyarakat mulai mengenal susu dan kegunaan persediaan susu pun jadi meningkat sehingga orang-orang mulai menyimpannya dalam bejana tanah liat ataupun kayu. Karena kebersihan yang kurang dan terkena sinar matahari secara langsung atau terkena panas dari api, maka susu dalam bejana tersebut menjadi asam dan kental. Setelah dicoba, ternyata susu tersebut masih dapat dimakan. Itulah pertama kalinya manusia menemukan keju krim asam atau bersamaan dengan ditemukannya keju krim asam juga ditemukan keju krim manis. Secara kebetulan ada dua legenda yang menceritakan bagaimana manusia menemukan tipe keju ini. Yang pertama menceritakan bahwa ada beberapa pemburu yang membunuh seekor anak sapi. Mereka membuka perut anak sapi tersebut dan menemukan sesuatu berwarna putih yang ternyata memiliki rasa yang enak. Karena adanya suatu enzim yang bernama rennet di dalam perut sapi, maka susunya pun menjadi kental sehingga menjadi apa yang kita sebut keju saat ini. Cerita lain mengatakan bahwa keju ditemukan pertama kali di Timur Tengah oleh seorang pengembara dari Arab. Pengembara tersebut melakukan perjalanan di padang gurun dengan kudanya. Ia membawa susu di pelananya untuk menghilangkan dahaganya. Setelah beberapa lama, ia pun berhenti untuk meminum susu yang dibawanya. Ternyata susu tersebut telah berubah menjadi air yang pucat dan gumpalan-gumpalan putih. Hal ini disebabkan pelana yang digunakan untuk menyimpan susu tersebut dari perut binatang, sapi atau kambing dan domba, yang mengandung rennet. Kombinasi rennet, cuaca yang panas, dan guncangan ketika mengendarai kuda telah mengubah susu pengembara tersebut menjadi keju. Setelah itulah orang-orang mulai menggunakan enzim dari perut binatang untuk membuat keju. Yunani kuno. Mitologi Yunani kuno menyebutkan Aristeus sebagai penentu keju Odyssey. Tulisan Homer 800 sebelum Masehi mengatakan bahwa Cyclops membuat keju dengan menggunakan dan menyimpan susu domba dan kambing. Keju dari susu kambing merupakan komoditas yang penting di Yunani. Orang-orang Yunani mempercayai bahwa keju dapat membuat perwira lebih kuat dan juga merupakan perangsang birahi. Hippocrates pun menggunakan keju untuk mengatasi peradangan. Keju bahkan digunakan sebagai persembahan bagi dewa-dewa di Yunani. Romawi kuno. Kebudayaan Romawilah yang pada mulanya mengembangkan berbagai jenis keju yang kita ketahui sekarang. Bangsa Romawi dikenal sebagai bangsa pertama yang melakukan proses pematangan keju dan penyimpanan keju. Mereka mengerti dampak teknik pematangan yang berbeda-beda terhadap rasa dan karakter keju tertentu. Bangsa Romawi membuat keju dan seni pembuatannya ketika mereka melakukan gaul yang kita ketahui sekarang sebagai Perancis dan Inggris yang disambut dengan sangat baik. Rumah-rumah besar pada zaman Romawi memiliki dapur keju yang terpisah yang disebut casealae dan suatu area khusus di mana keju bisa dimatangkan. Berikut ini adalah beberapa tulisan yang menyinggung tentang keju. 1. Homer. Kira-kira tahun 1184 sebelum Masehi merujuk kepada keju yang dibuat di gua-gua pegunungan Yunani dari susu domba dan kambing, menyebut suatu jenis keju bernama Xanthos yang dijual oleh bangsa Yunani kepada bangsa Romawi. Kemungkinan merupakan keju peta pada zaman sekarang. Aristoteles yang hidup dari 322 hingga 384 sebelum Masehi memberikan komentar tentang keju yang dibuat dari susu kuda dan susu kedelai. Pada kira-kira tahun 127 sebelum Masehi menyadari perbedaan pada keju yang dibuat dari beberapa lokasi dan memberikan komentar tentang kemampuan mencerna keju-keju tersebut. Columella
Kira-kira tahun 50 Masehi menulis tentang bagaimana proses pembuatan keju sangat detail dan lengkap. Pliny, 77 Masehi, menulis buku Historia Naturalis yang menyebutkan tentang Cantal, yaitu keju dari susu sapi yang dinamakan berdasarkan pegunungan Cantal di Auvergne. Keju ini dibuat dengan cara memasukkan dadih ke dalam pomak, yaitu sebuah silinder kayu. Ini kemungkinan merupakan asal mula dari kata keju dalam bahasa Prancis dan bahasa Italia, formac dan formaggio, Eropa zaman pertengahan. Kekaisaran Romawi menyebabkan teknik pembuatan keju yang seragam di Eropa, serta memperkenalkan pembuatan keju ke daerah yang belum mengetahuinya. Kejatuhan Kekaisaran Romawi menjadikan variasi pembuatan keju di Eropa semakin banyak, dengan daerah-daerah tertentu mengembangkan teknik pembuatan keju yang berbeda-beda. Namun kemajuan seni pembuatan keju mulai menurun beberapa abad setelah kejatuhan Roma. Banyak keju yang dikenal pada masa kini, masa kita sekarang, pertama kali dikomentasikan pada zaman pertengahan atau setelahnya. Misalnya keju cheddar pada tahun 1500 Masehi, keju parmesan pada tahun 1597, keju Gouda pada tahun 1697 dan keju Camembert pada 1719. Pada masa pemerintahan Charles yang Agung, biara-biara diberikan kepercayaan untuk mengolah tanah dan mengembangkan produksi agrikultur. Para biarawan dan biarawati inilah yang memegang peranan penting dalam produksi keju dan variasinya. Banyak resep yang ditulis oleh para biarawan, walaupun tidak dapat dipastikan apakah resep tersebut ditulis sendiri atau disalin dari penduduk lokal. Karena pekerja para biarawan dan biarawati, maka orang-orang tidak perlu kelaparan di musim dingin ketika susu sulit didapatkan. Keju pada zaman modern. Pada abad ke-19, Ferdinand Chon menjadi orang pertama yang menemukan bahwa proses pematangan keju diarahkan oleh mikroorganisme. Setelah itu semakin banyak pula riset yang dilakukan berhubungan dengan keju dan proses pembuatannya. Dengan berkembangnya pengetahuan tentang keju baik dari sisi biologis maupun kimiawi, proses pembuatan keju pun menjadi umum di masyarakat. Hasilnya perusahaan-perusahaan kecil maupun peternakan berlomba-lomba memproduksi keju mereka sendiri. Pabrik pertama yang memproduksi keju dibuka pada tahun 1815 di Swiss, tetapi di Amerika Serikatlah produksi keju skala besar pertama kali sukses. Saat ini diperkirakan ada lebih dari 400 jenis keju di dunia. Pada masa Perang Dunia II, keju buatan pabrik semakin populer, mengalahkan keju yang dibuat secara tradisional. Sejak saat itu, pabrik-pabrik telah menjadi sumber penghasil keju terbesar di Amerika dan Eropa. Sekian, begitulah sejarah keju yang perlu kalian ketahui.